Good morning, grade 1. Pada pagi hari ini kita kembali akan belajar science. Today we will study science. But as usual, before we start our lesson, so please be ready. We will pray. Kita akan berdoa dulu. Be ready, please. Start to pray. Tuhan, thank you for today. We will study now. Please bless us to be a smart and a good student. Amin. Okay. Today on science we will study about electricity and the things that need energy to work. Hari ini kita mau belajar tentang listrik dan benda-benda yang membutuhkan energi listrik supaya dapat bekerja atau supaya dapat menyala. Ya. Nah, sekarang kita lihat di file PDF-nya dulu ya, Nak ya. Nah, di file ini ada gambar, there is a pictures. Nah, dari gambar ini, can you mention what things that need electricity to work in the picture? Nah, kamu bisa tidak? Kalian dapat bisa menyebutkan benda-benda apa saja di gambar yang membutuhkan energi listrik supaya bisa menyala. Artinya, kalau misalnya pas lagi mati lampu, itu berarti benda itu tidak bisa dinyalakan, tidak bisa bekerja. Benda apa saja dituliskan di sini. It's easy, ya, mudah. And then the second question, how do you turn them on? Bagaimana cara kalian menyalakannya benda-benda tersebut supaya bisa menyala? Itu gimana sih caranya? Misal ada gambar apa nih, televisi. Nah, supaya bisa menyala itu bagaimana caranya? Kalian bisa tidak menyebutkannya? Ya, pakai bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian agak sulit bahasa Inggrisnya, isinya pakai bahasa Indonesia saja. It's okay. Nah, and then third question, gambar yang kedua, ya. Pada pertanyaan ketiga ini ada gambar yang kedua. What must you do to make the fan work? Nah, ada gambar. Coba silakan dilihat gambarnya. Nah, di sini ini ada gambar fan, kipas angin. Apa yang harus dilakukan oleh Sue? Nah, Sue yang berbaju biru ini supaya kipas anginnya menyala, supaya berputar. Nah, ini kan masih belum menyala. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa kalau tidak bisa bahasa Inggrisnya. Terus pertanyaan yang berikutnya, what must Joe do to make his robot work? What must Joe do to make his robot work? Apa yang harus Joe lakukan? Ini Joe, bajunya warna hijau, supaya robot mainannya, ini robot-robotan, bisa menyala atau hidup. Gimana caranya dituliskan? Nah, kalau kalian sudah menulis jawabannya, kita baca sebentar ya. Nah, pada gambar ketiga, electricity give these things energy to work, just like how food gives us energy to work and play. Nah, listrik itu memberikan tenaga sehingga benda-benda ini bisa menyala, sama seperti makanan memberi kita tenaga untuk bekerja dan bermain. Kalau kita nggak makan kan kita lemes, mau ngapa-ngapain kita agak sulit, ya kan, nggak ada tenaga. Nah, sama nih seperti makanan. Kalau kita butuh makanan, kalau benda-benda elektronik ini butuhnya energi listrik. These things get electricity from a socket. Nah, benda-benda yang ada di gambar ini mendapatkan tenaga listriknya
dari soket atau colokan listrik. Ya, nih contohnya apa ini? Komputer, setrika, hair dryer, pengering rambut. Ini ada tape ya, ini untuk mendengarkan musik. Nah, benda-benda ini membutuhkan energi listriknya dari soket ya, atau colokan listrik. Nah, cirinya benda ini biasanya memiliki kabel ya. Nah, contohnya ini adalah iron ya, atau setrika. Nah, ini ada kabel dan ini namanya kepala kabel. Nah, kepala kabel ini nanti yang harus dicolokkan atau dimasukkan ke dalam soket ya, atau colokan listrik ya. Oke, ini contohnya. Setiap alat elektronik yang memiliki kabel dan kepala kabel ini berarti dia mendapatkan energi listriknya dari soket atau colokan listrik. Nah, setelah itu, to make them work, setelah dicolokkan ke soketnya, we need to put the plug into the socket ya. Supaya bisa bekerja, menyala, kita harus memasukkan kepala kabelnya. Nah, ini tadi. Ini yang namanya kepala kabel ya. Ini kepala kabel. We need to put the plug. Kita harus memasukkan kepala kabelnya di soket, di colokannya, and then turn on the switch. Lalu hidupkan atau nyalakan tombolnya. Nah, kalau setrika misalnya tombolnya ada yang di sini yang diputar. Ya, macam-macam. Sesuai dengan alatnya. Kalau komputer ya nanti ada tombol powernya, tombol on off-nya. Demikian juga hair dryer atau peralatan yang lain. Ya. Nah, ini contohnya. Oke, setelah dicolokkan kepala kabelnya ke dalam soket, lalu dihidupkan atau dinyalakan tombolnya. Nah, terus ada jenis yang kedua nih, Nak, yang dia nggak pakai kabel, nggak harus dicolokkan ke dalam soket, tapi kita lihat. These things get electricity from batteries. Benda-benda ini, yang digambar ini, mendapatkan tenaga listriknya dari baterai. Ya, apa sih baterai itu? A battery is a device used to store electricity for powering electrical device. Ya. Nah, baterai itu adalah alat yang digunakan untuk sebagai penyimpan tenaga listrik. Ya, baterai itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan tenaga listrik. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk menghidupkan berbagai peralatan elektronik. Nah, baterai itu pasti kalian sudah melihat. Ini contohnya baterai. Ya, ini baterai. Ini alatnya remote TV. Nah, baterai ini harus dimasukkan ke dalam tempatnya, baru bisa digunakan. Ya, jadi remote ini membutuhkan baterai. Terus contoh lain apa? Jam dinding ya. Jam dinding itu juga membutuhkan baterai. Nah, terus kamera. Ya, ada kamera, lampu senter, juga ada baterainya. Nah, jadi kalau alat elektronik itu tidak ada kabel, biasanya dia membutuhkan baterai untuk menghidupkannya. Jadi hanya ada dua jenis. Ada yang pakai baterai tidak ada kabelnya. Kalau dia ada kabelnya berarti dari soket untuk mendapatkan tenaga listriknya. Nah, sekarang coba Mr. Santo tanya, bagaimana kalau laptop? Ini laptop ya. Menurut kalian laptop itu pakai baterai atau pakai soket listrik, pakai kabel listrik? Menurut kalian? Ini laptop, ya, laptop biasa. Nah, di laptop itu ada chargernya, ini ada kabelnya, ini ada colokannya.
Berarti Mr. Santo berarti laptop pakai soket dong, mendapatkan tenaga listriknya dari soket atau colokan listrik. Jawabannya itu betul. Tetapi ternyata laptop itu juga punya baterai. Coba kita lihat ya. Kita lepaskan. Nah, ini adalah baterai laptop. Ya. Jadi laptop itu punya dua-duanya. Nah, beberapa peralatan itu memiliki dua. Dia punya baterai, tetapi juga bisa dihidupkan menggunakan soket listrik. Ya. Nah, ketika baterainya ini tidak dipasang, itu berarti dia harus mendapatkan energi listriknya dari soket listrik. Nah, tapi ketika baterainya itu dipasang, ya, nah, tanpa ada kabelnya, ketika dihidupkan, asal baterainya itu sudah dicas, itu juga tetap bisa hidup, ya. Jadi tetap bisa hidup. Nah, kalau misalnya pas dua-duanya dipasang, Mr. Santo, bagaimana? Apa yang terjadi? Baterainya dipasang, lalu colokannya juga dimasukkan ke dalam soket. Apa yang terjadi? Jadi, yang terjadi adalah laptop ini mendapatkan listriknya dari soket, tetapi energi listriknya itu ada yang dipakai untuk menghidupkan laptopnya, tetapi ada juga yang digunakan untuk mengisi baterainya, supaya baterainya terisi dengan energi listrik. Itu yang terjadi. Ya, ketika nanti misalnya baterainya sudah terisi penuh, ininya kabelnya masih masih dicolok di soketnya, berarti laptop itu bekerja menggunakan energi listrik berasal dari colokannya, dari soketnya. Jadi baterainya tidak bekerja, tetapi dia terisi penuh. Ketika dicabut, itu otomatis menggunakan baterai. Jadi energi listriknya menggunakan baterai yang tadi sudah terisi penuh. Nah, itu yang terjadi. Oke, next. Nah, ini ada fakta yang menarik nih, Nak. Belut listrik. Kalau kalian pernah dengar hewan belut listrik, belut listrik itu adalah hewan yang mampu menghasilkan tenaga listrik pada tubuhnya. Dan dia menggunakan itu untuk menakuti hewan lain yang berusaha memangsa dia, hewan yang lebih besar. Biasanya kan kalau di laut kan hewan yang besar memangsa hewan yang tubuhnya lebih kecil. Nah, belut listrik kan tidak terlalu besar untuk tubuhnya. Tapi dia diberikan oleh Tuhan keistimewaan apa? Yaitu tadi, tubuhnya mampu menghasilkan listrik, dan ketika diserang, ya, listriknya itu bisa dikeluarkan, dilepaskan. Jadi seolah-olah musuh yang mendekat itu seperti kesetrum kalau bahasa kita ya. Nah, ini salah satu keunikan atau hebatnya Tuhan sebagai pencipta ya. Oke. Nah, sekarang tinggal latihan soalnya. Please open your activity book page 34 and 35 ya. Page 34 and 35. Nah, 34 dulu. Circle the things that need electricity to work. Lingkari benda-benda yang membutuhkan energi listrik supaya bisa menyala, supaya bisa bekerja. Fan, apakah butuh energi listrik? Candle, lilin, apakah butuh energi listrik? Brush, sikat ya, apakah membutuhkan energi listrik? Oven, oven untuk pemanggang kue, apakah butuh energi listrik? Television or monitor ini, monitor atau televisi, apakah butuh? Bicycle, sepeda.
torch, lampu senter, apakah butuh energi listrik? Alarm clock, ya, jam waker, apakah butuh energi listrik? Nah, ingat, yang membutuhkan energi listrik itu bukan hanya yang punya kabel dan kepala kabel, tetapi yang memakai baterai tadi itu juga butuh energi listrik ya. Jadi bukan hanya yang punya kepala kabel, tetapi yang menggunakan baterai juga tetap, itu artinya membutuhkan energi listrik. Terus tinggal pertanyaan terakhir, melengkapi kalimat, pilihan jawabannya batteries, socket, energy. Baterai, soket atau colokan listrik, energi, tenaga listrik. Question 1. Electricity gives this thing to work. Nah, benda-benda ini, apakah tenaga listrik itu memberikan tenaga listrik memberikan benda-benda ini bla 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 to work, untuk supaya bisa menyala atau bekerja. Tenaga listrik memberikan benda-benda ini apa? Apakah memberikan baterai, memberikan soket, atau memberikan energi untuk menyala, untuk bekerja? Second question. These things get electricity from bla bla bla. Benda-benda ini membutuhkan tenaga listrik dari apa? Ya, ada remote, ada kalkulator. Mendapatkan energi listriknya dari apa? Apakah dari baterai, dari soket, dari energi? Pertanyaan terakhir. These things get electricity from bla bla bla. Kalau benda-benda ini ada lampu listrik, apa ini? Radio tape ya. Kira-kira membutuhkan tenaga listriknya dari apa? Apakah dari baterai, dari soket, colokan listrik, apakah dari energi? Ya, pilih. Oke, finish ya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap di rumah. Sampai bertemu dengan pelajaran yang selanjutnya. Oke, see you, bye, thank you.